Hai guys, kamu tahu nggak tentang COD JNE? COD JNE adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah barang kamu terima. Dengan COD JNE, kamu bisa melakukan pembayaran, pembelian barang melalui Kesatria. Mau tahu keuntungan COD JNE? Membuat pembeli menjadi lebih percaya, membangun reputasi toko online, terhindar dari penipuan seperti barang tidak dikirim, memberikan solusi alternatif pembayaran. Untuk kamu seller yang ada di wilayah Jabodetabek, langsung cek link yang ada di bio JNE ID ya untuk pendaftaran COD JNE. JNE Connecting Happiness. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bahagia orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku. Ini nih, ambil tuh helm. Kita putus. Tunggu guys, biar aku jelasin semuanya. Lepasin. Bebe. Tidak. Masih berani pinjam di pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi di OJK. Cek status perusahaan pinjol ke telepon kontak OJK 157 atau lihat di www.ojk.go.id. Hai guys, kamu tahu nggak tentang COD JNE? COD JNE adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah barang kamu terima. Dengan COD JNE, kamu bisa melakukan pembayaran, pembelian barang melalui Kesatria. Mau tahu keuntungan COD JNE? Membuat pembeli menjadi lebih percaya, membangun reputasi toko online, Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bahagia orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku.
kedua kali ini dari lanjutan babak Grand Final PUBG Mobile Tournament by Tribun Lampung x SC Lampung. Dan kita udah langsung lihat lagi drop zone dari masing-masing tim di map yang kedua, Sunhawk kali ini, di mana persebarannya cukup merata, kecuali dari tim Seven Crisis yang berada cukup dekat dengan tim warna kuning ini. Tim berapa ini? Di area selatan di atas Camp Charlie. Cukup dekat posisinya tapi tersebar dengan cukup luas. Dan dari tim 15 kali ini RK langsung melakukan looting. Dan dari tim 1 OVS bergerak di sekitaran area apa ini, Bang? Beralih ke tim 2 Neo Barak melihat ke arah bawah. Udah ada satu pergerakan ternyata dari tim 6 yang berada di bawah mereka, yaitu Watch and Learn. Satu orang terculik sepertinya, tapi di sisi lain juga One Day berhasil dapetin satu pemain dari tim Neo Barak. Langsung dipulangkan ke lobby, tapi ternyata Neo Jam kali ini melakukan lompatan yang cukup mengerikan, di mana setengah darahnya sudah terkuras begitu saja. Satu player berhasil dipulangkan ke lobby dari tim Neo Barak. Lagi-lagi terculik di early game dan Grow Marshall mulai bergerak. Berbeda dari di match yang pertama tadi, di mana map yang digunakan adalah Erangel. Kali ini di map yang kedua menggunakan map Sunhawk, tentunya untuk areanya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Erangel. Dan tentunya harapannya dengan map yang lebih kecil ini kita bisa melihat banyaknya pertarungan-pertarungan yang konsisten, nggak cuma terjadi di late game-nya saja. Dari tim 4 RD Hansen DB Asia melakukan rotasi menggunakan motor, mungkin coba melakukan regroup sedikit. Eksa Malika masih fokus untuk melakukan looting dari tim PJKR. Sedangkan dari tim 6 di sini tersisa 2 player aktif setelah terjadi pertarungan dengan tim apa tadi? Tim 3 Grow Up. Neo dari tim 2 Neo Barak. Dari tim Neo Barak ternyata. Belum ada first aid sepertinya dari player tim Watch and Learn tadi, sehingga masih belum melakukan healing. Di sisi lain kita lihat di sini dari tim 417 Samuel tidak memiliki vehicle, jadi rotasi dengan berlari saja. Circle pertama untuk map kedua ini kita lihat masih berada di tengah-tengah, artinya mengcover semua area hampir satu map. Saitama dari tim anak bawang Winril. Widih, cinta kampus banget ini. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tapi naked nickname-nya. Uwin tapi naked. Astaga. Kenapa kamu begitu, nak? Ada spray sepertinya terdengar saat ingin melakukan rotasi dari tim 13 di sini. Langsung berbalik arah mencari informasi kebenaran datang melawan. Ternyata dari tim 14 yang sudah melakukan spray ke mereka, yaitu Still Alive Team.
Di sisi lain, Still Alive juga saat ini tersandwich dengan adanya tim 3, yaitu dari tim Grow Up yang berada di belakang mereka. Albolang terkena spray cukup sakit, menyisakan sekian HP. Winril kali ini berhasil mendapatkan knock, tapi belum ada follow up sehingga tidak mampu untuk melakukan knock end. Grow boxes. Selain Navy berhasil dapetin satu knock ke arah tim OVS. OVS satu persatu mulai dipulangkan ke arah lobby oleh Navy, tapi di sisi lain Navy juga memberikan serangan balasan dari TS1. Satu player masih terkena, satu udah dipulangkan ke arah lobby, tapi di depan dia dari tim Navy masih ada 3 player aktif sepertinya. Navy Juicy melakukan sedikit flanking sepertinya. Mary Jane. Spray sudah terdengar dari Juicy kali ini. Sedangkan di sisi lain juga, Juicy ternyata mendapatkan OVS bocil. Sudah mulai ketahuan posisinya Mary Jane di spot begitu saja, tapi ternyata TS1 berhasil dapetin satu orang dari tim Navy, yaitu Nizwar yang berhasil dikenok begitu saja. Ada serangan balasan sepertinya, tapi masih bisa untuk menjaga posisi, berlindung di balik obstacle. Harus ada setup smoke untuk melindungi Nizwar. Mary Jane healing dia. Langsung coba melakukan spray, rotasi ke arah belakang rumah, bergerak satu orang. Nizwar di situ di spray lagi. Langsung ada follow up seperti dari Mary Jane. Coba melakukan setup dari sisi lain. Dia mengincar satu player yang berada di seberang dari jalan agar tidak terkena pick dari sisi samping. Di sisi lain, sisi 7 Crisis berhasil dapetin Royal Knight. Satu orang. Spray ke Mary Jane, tapi TS1 berhasil dapetin Nizwar lagi dan lagi. Nizwar terkenok untuk yang kedua kalinya, walaupun di sana ada Dipsy yang mengcover. Mary Jane masih cukup bersabar. Sedangkan di sisi lain kita lihat dari seperti daerah bootcamp atau camp-camp yang lain. Di ada depan 7 Crisis berhasil dapetin satu squad, 3 point kill diamankan. Kemungkinan besar menjadi third party, dan Dipsy dikenok di sisi lain dan langsung dipulangkan ke lobby oleh OVS TS1. TS1 di sini bermain dengan baik, berhasil nge-pick off beberapa poin, bahkan mendapatkan 3 point kill sejauh ini. Dan Mary Jane yang menjadi tandem atau partner dari TS1 berhasil mempertahankan diri. Beberapa kali terspot dia, damage yang masuk cukup sakit, tapi masih bisa terus-menerus melakukan healing. Hanya bermodalkan M4 dan juga Thompson, tapi TS1 berhasil memaksimalkan weapon yang digunakan. Sisi lain, Kubil berhasil nge-knock satu pemain dari tim Exa. Spray begitu aja, dipulangkan ke arah lobby oleh Kubil dari Don Tamir. Masih dengan Kubil. Dari tim 10 coba bergerak Sunhawk untuk di circle kedua ini. Coba bisa kita lihat bang, circle-nya menuju ke arah mana. Ini udah mulai masuk ke menit ke 10 kali ini. Berada cukup dekat dengan blue zone dari tim 10, 417 Hans.
naik ke arah perbukitan cukup dekat dengan KL Sakura di sisi kanan dia. Hati-hati, udah mulai ke spot. Oh my god, Hans di sini hampir sudah terkena knockdown, masih menyisakan sedikit bar HP yang tersisa. Tapi kali ini KL Sakura akan coba melakukan rush karena terlihat memang dari Hans sendiri cukup jauh dari kawan-kawannya. Berhasil melakukan healing sejenak, meminta bantuan dari Hans untuk melakukan regroup. Cukup dekat jarak yang terlihat. Dan dari tim 10 langsung memilih untuk mundur, ngambil satu kompon untuk dev daerah dalam karena posisi dari tim 10 di sini udah mulai dikelilingi oleh tim 4. Hans lagi-lagi terjebak, dia terkena spray, cukup sakit. Hans kali ini masih beruntung tidak terkena knockdown, tapi di sisi lain KL Sakura udah mulai bergerak dari belakang. Posisinya udah mulai ketahuan, udah mulai kelihatan. KL Sakura melakukan cloning sedikit agar tidak terspot oleh... Oh, udah ditunggu sama Hans dan langsung di spray begitu aja. Cukup sakit, damage-nya wow, oh my god. Di sisi lain Yaya mengganggu pergerakan dari Sakura di sini dan membuat Sakura harus menahan Blue Zone yang walaupun cukup kecil tapi sedikit demi sedikit mencicil damage dan itu sangat merugikan KL Sakura. Kepalanya udah ketahuan di spray begitu aja, tapi Yaya di sini terkena serangan balasan juga. Sangat tidak menguntungkan oleh kedua belah pihak apabila melakukan war di dalam Blue Zone. Tapi mau nggak mau karena di sini jika dari 417 yang bergerak lebih dahulu, mereka akan dengan mudah ditembak dari belakang oleh tim KL Sakura dari tim 4. Tapi apabila tidak dilawan juga pada akhirnya mereka tetap akan kesulitan karena harus terus-menerus menahan damage dari Blue Zone-nya sendiri. Yayak terkena knockdown, masih melakukan spray, berhasil untuk melakukan healing menggunakan bandage nampaknya. Masih ada 6 first aid kit. Terus menerus ditahan, masuki circle ketiga, 50 detik sebelum masuk ke circle yang keempat. Tapi zona juga sedikit demi sedikit udah mencicil dan ini akan merugikan untuk kedua tim yang melakukan pertarungan di area Blue Zone. Circle menuju ke area selatan sepertinya. Dan 417 Ans kali ini berhasil mendapatkan satu pick off dari ke tim 417 juga. Perang saudara terjadi. Drian for you dipulangkan ke arah lobby oleh Ans kali ini. Lihat, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari 417 memang sangat bagus. Respect terhadap walaupun satu tim ya, mereka tetap sportif, menjunjung sportivitas dengan tidak melakukan teaming. Ya, Circle sudah mulai masuk lagi. Ans kali ini menembak ke arah satu pemain. Toeng berhasil di knockdown begitu aja. Dan Samuel di situ mulai terlihat posisinya. Ans menembak dari arah Blue Zone, terlalu beresiko, harus segera bergerak masuk apabila tidak ingin mati konyol. Ans ternyata baru dia turun langsung di spray begitu aja, terkena knockdown dia, nggak bisa berbuat banyak. Samuel sudah menunggu di sini di tempat yang bagus, visionnya ke arah Ans. Hans Saitama Circle semakin mengecil. Blue Zone sudah mulai memaksa tim-tim yang berada di luar zona untuk segera masuk karena udah mulai memasuki circle yang keempat setelah ini. Hati-hati, jangan terlalu lama untuk ditahan.
konyol sih memang, terlihat sepele, tapi banyak juga yang karena ngerasa masih cukup kuat untuk ditahan, akhirnya mereka kehabisan resource kayak first aid atau medkit dan sebagainya. Masih berfokus ke arah tim 417 di sini. Di sisi lain juga satu orang pemain dari tim 4KYY. 4KYY itu apa 4KYY? Apa 4KYY? Oh, tim 3. Tim 3 grow up berarti. Bukan 4KYY tadi, tim apa? Knock sama Playzone. Udah nggak ada. Males nyarinya. Seven Crisis, RK Barot. Dan untuk kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa bisa dilihat di situ sponsor kita JNE Express. Kalau mau kirim-kirim barang bisa langsung pakai JNE. Apalagi yang Yes, ya kan? Bener gak? Iya, yakin esok sampai. Enak tuh, ngirim barang hari ini besok sampai. Serba cepat, unggul, mantap. Asik. Halus tipis. Kembali ke dalam game kita di sini dari tim 8 Navy Juicy. Berjuang sendirian di mana ketiga temannya sudah lebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Dan di sini juga dari tim 5 tadi ya. Gak bisa berbuat banyak. Beberapa tim, oh ini dari tim 6, 4KYY, Warn. OSTV berhasil dapetin satu player dari Seven Crisis. Di sisi lain, untuk tim 6 sendiri ternyata Watch and Learn. Coba di revive McDonald. What? Kasih nickname itu jangan yang sponsor gitu ya. Seven Crisis the host. Arnius yang di game pertama tadi berhasil mendapatkan chicken dinner. Mampukah mereka mendapatkan chicken lagi di game yang kedua? Mengingat mereka di sini posisinya masih lengkap dengan 4 player dan berapa poin kill tadi? Capital 9 dengan 2 poin kill. Kubil coba melakukan spray, nggak tahu arahnya kemana. Belum terlihat cukup jelas memang. Shadow sudah mengetahui satu pergerakan dari tim lawan dari tim 8 yaitu Navy. Dari tim Navy sendirian dia. Navy Victory. Terus ditunggu pergerakannya. Circle keempat kali ini mengecil dan menjadi circle yang kelima ya. Oke, circle kelima di menit ke-19. Hanya ada satu tim yaitu AL atau live team, still live team yang berada di dalam circle. AL bolang. Seven Crisis Raju kali ini berada di pinggiran dari circle untuk rajunya sendiri dan membukakan jalan untuk teman-teman yang lain masuk ke dalam circle. Cukup dekat posisinya dari tim 9 yaitu ada Capital 9, Kubil cukup dekat dengan tim 16, sudah mulai terspawn, posisinya di spray begitu saja oleh Kubil. Belum mendapatkan satu pemain pun, tapi kali ini Kubil benar-benar menguasai area karena berada di high ground. Cukup bebas, 2 orang pemain berhasil di pick off begitu saja oleh tim Capital 9. Misalkan satu player dari tim 16 kali ini. Akankah langsung dipulangkan ke arah lobby? Seven Crisis lagi-lagi Masdai sesuai namanya harus mati buat Capital 9 kali ini mendominasi di area pinggiran circle. Blue Zone sudah mulai mengecil, udah mulai terlihat pergerakannya. Seven Crisis Kroco Masdai dipulangkan ke arah lobby oleh tim Capital 9. Lagi obvious TS1 berhasil nge-pick off 1. Excel dan Playzone membuat TS1 harus terknok.
Arnius Rubik. Tewas oleh Pleasant. Arnius kehilangan satu player aktif, menyisakan 2 player tersisa dan 1 terkenok. Dan dari belakang Arnius, Yaya berhasil nge-pick off dan memulangkan Arnius ke lobby di posisi ke-7. Yaya sudah berada di luar circle. Lihat, sedikit demi sedikit pemain-pemain ini mulai tumbang oleh adanya circle. Menyisakan Capital 9, Grow, DB Asia di dalam circle. Cukup ketat perebutan compound seperti antara Grow dan juga Capital 9, Excel dan kawan-kawan. Zonanya udah mulai mengecil, lihat circle-nya jangan terlalu ditahan, berbahaya, cukup sakit. DB Asia di circle yang ke-7 kali ini. Alive berhasil dapat 1 pemain. KL Sakura terkena knockdown oleh Playzone. Lihat di kill feed. Saitama mencoba melakukan healing, dilempar molotov dan menjadi korban kebakaran oleh teman-teman dari tim Alive. 2 player berhasil dipulangkan ke lobby. Alive kali ini berhasil dapat 5 poin kill dengan 4 player aktif. Sedangkan di sisi lain Capital 9 berhadapan dengan tim apa tadi? Capital 9 berhadapan dengan Grow, masih aktif banyak player. Grow dipulangkan ke lobby sepertinya. Menyisakan Capital 9 1 player hanya terkena knockdown, masih bisa di revive. Kubil melakukan front shoot dia. Alive. Dan untuk posisi kedua di situ udah ada RD Hansen DB Asia yang berhasil dapetin 2 poin kill, not bad. Dan dari tim 3 di situ ada Grow yang berhasil ngamenin posisi 3 juga dengan 1 poin kill. Alright guys, itu dia hasil dari match kita yang kedua di map Sunhawk. Dan setelah ini kita akan masuk ke map ketiga di Miramar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Tribun Lampung YouTube. Hai guys, kamu tahu nggak tentang COD JNE? COD JNE adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah barang kamu terima. Dengan COD JNE, kamu bisa melakukan pembelian barang melalui Ksatria. Mau tahu keuntungan COD JNE? Membuat pembeli menjadi lebih percaya, membangun reputasi toko online, terhindar dari penipuan seperti barang tidak dikirim, memberikan solusi alternatif pembayaran. Untuk kamu seller yang ada di wilayah Jabodetabek, langsung cek link yang ada di bio JNE ID ya untuk pendaftaran COD JNE. JNE Connecting Happiness. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bahagia orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku.